Ini ada benda menarik saat kita main kirian atau CVT. Ini kebetulan untuk X-Max. Tersedia juga untuk NMAX yang bisa dipakai dari Aerox dan untuk PCX. Motor X-Max ini kalau standar 250 cc, tenaganya kadang-kala pas lampu di lampu merah motor-motor kecil duluan, akselerasinya kurang. Meskipun di top end-nya oke lah. Tapi kadang-kadang kalau kita pakai untuk harian dan dalam kota, akselerasinya kurang dan total power outputnya gimana caranya kita bikin biar lebih enak untuk dipakai. Video ini cukup menarik, apalagi kalau teman-teman yang sekiranya memiliki keluhan di X-Max di mana tarikannya kurang. Hari ini kita akan main kirian tepatnya. Tapi sebelum kita main kirian, kita harus ukur dulu ini motor. Kebetulan saya lagi ada di ruangan dyno. Di sini kita akan dyno dan ukur ini motor tenaganya segimana. Karena saat kita melakukannya by feeling, kayaknya enaknya gini deh, kayaknya enaknya gitu deh. Kadang-kadang datanya nggak sesuai. Jadi kita langsung dyno. Nah, begini hasilnya. Udah ada di belakang saya. Tapi ini sebelum kita ngomongin masalah hasil ya. Karena narik atau misalnya ngambil data saat kita ngukur mau apapun, mau ukur pakai pensi garis, mau pakai sigmat, sebisa mungkin lebih dari satu kali karena kadangkala data yang pertama, kedua, ketiga kadang-kadang ada error data, error operator ataupun error mata kita gitu. Jadi kita ngelakuin tadi run lebih dari 10 kali ya. Dan dari situ nanti kita ambil mana sih yang terbaik sih, mana yang sekiranya yang kurvanya yang memang benar di antara semua. Nah ini yang kita dapetin. Yang kita dapetin itu bahwa ini motor ternyata secara horsepower-nya kita dapat 19,2. Terus kini yang kita ukur adalah engine torque ya. Engine torque-nya 17,3. Dari sini kita baru ngoprek nih karena motor ini kan bisa dikatakan ya gimana ya, tarikan bawahnya biasa-biasa aja. Bahkan kalau orang-orang bilang ini motor udah gede, terus sama NMAX pas startnya disalip gitu kan. Sekarang kita ngomongin apa yang mau kita pasang. Nggak mungkin kita pasang kucing lah. Tapi intinya ini barang-barang CVT-nya udah ada di sini. Nggak semuanya akan dipasang karena ada satu barang yang di sini kata saya kurang cocok untuk motor standar. Tapi kalau kita lihat dari barangnya, yang pasti mah ini kan puli ya. Puli yang akan dipakai itu, ini adalah puli yang dulu saya pakai waktu pergi ke Aceh. Terus di awal-awal juga, waktu awal-awal X-Max saya dulu itu pakai yang serupa seperti ini. Perbedaannya adalah sebenarnya kalau kita lihat, ini kalau dilihat ini TDR tipe GT ya. Terus, kemana Son? Oke, main lagi. Bye. Yang bikin beda itu adalah di bagian belakang ya. Dimana di belakangnya ini jalur rollernya nggak sama dengan yang standar sebenarnya. Saya nggak punya yang buat alat ukurnya, tapi intinya berbeda. Lalu udah gitu puli belakang. Nah puli belakang ini cukup menarik. Waduh jatuh. Sliding sheave. Nah si sliding sheave ini beda dengan yang bawaan motor. Kalau misalnya nanti kita lihat ya pas kita bongkar-bongkar. Bagian yang belakang ini kalau yang punya standarnya X-Max dia jalurnya tuh lurus. Sedangkan ini kalau misalnya kita lihat ini bengkok nih. Pengaruhnya apa sih kalau misalnya bengkok seperti ini? Kalau yang saya rasakan selama ini, dan kalau kita lihat pakai logika kita gitu ya, di saat ini semakin tegak, berarti pairnya ini bisa dikatakan 1:1 kekerasannya. Semakin miring ke sini, semakin dia ringan. Jadi kalau kita lihat di bagian bawahnya ini, karena dia cukup tegak, seolah-olah pair yang nanti kita gunakan itu akan terasa lebih keras. Jadi untuk akselerasi lebih enak. Sedangkan untuk di atas, itu si pairnya sehingga menjadi lebih ringan. Jadi di bawahnya galak, ke atasnya jalan terus. Itu yang sepengalaman saya. Tapi ntar kita lihat data dynonya seperti apa ya. Ini, saya suka ini dari dulu saya selalu pakai karena hasilnya memang sesuai dengan yang saya butuhkan. Dalam arti sesuai itu kan mungkin saya dan teman-teman gaya berkendaranya beda, keperluan tenaganya beda. Jadi nggak bisa disamain. Terus ini roller. Di sini ada roller, ada 2 set. Rollernya yang kita akan pakai itu, ya kita coba. Ini 15 sama 16. Tapi yang mau dicoba ntar kita coba agak ekstrim lah ya. Karena mesin standar. Kita coba antara 15 dan 13. Nanti hasilnya seperti apa. Karena dengan perbedaan berat roller ini akan berdampak terhadap akselerasi. Jadi kalau misalnya teman-teman jalanan di daerah rumahnya atau kesehariannya atau jalur touringnya banyak yang lurus, mungkin akan lebih enak pakai roller yang berat. Cuman kalau misalnya banyak tanjakan, butuh akselerasi stop and go dalam kota, di kemacetan, mungkin akan butuh yang lebih ringan. Tapi kalau misalnya secara rule atau yang saya dapetin, itu misalnya kita standaran 18, mau roller motor apa aja ya, itu bobotnya kita kurangin kurang lebih 30%.
30% itu kalau kita pakai 30 ini dia cukup cukup apa ya? Cukup galak tarikannya. Jadi antara 20 sampai 30. Jadi misalnya kalau roller bawaan let's say 10% dikurangi 30% itu kan jadi 7 gram atau 20 menjadi 8 gram. Kalau roller bawaan pabrikannya itu udah 10. Kalau ini 18 ya tinggal dihitung-hitung jatuhnya antara 13 sampai 15. Gimana keperluan teman-teman ntar. Terus ini Persivity. Persivity ada satu lagi sebenarnya kalau secara spek itu ada kuning, merah, terus di tengahnya ada yang hijau untuk X-Max ya. Kalau untuk motor-motor yang lain ada yang hitamnya juga yang lebih keras 10%. Tapi karena mesin saya standar, kalau pakai yang merah yang 12 ya yang 20 ini akan sangat ngegerung dan atasnya kurang jalan. Jadi kalau misalnya motor kita standar, lebih baik kita pakai yang kuning. Jadi yang akan kita pakai adalah yang kuning ini, terus puli depan, slidernya beda nih ya. Jadi si slidernya itu nanti dapat khusus, sliding shift belakang, roller nanti kita akan rubah-rubah. Cuman ini ada satu barang yang nggak akan saya pakai dulu. Ini final gear atau gear ratio. Gear ratio ini 1336 lebih berat satu mata dibandingkan bawaan. Kalau bawaan itu 1337. Ada yang 38-nya, yang 38-nya itu untuk motor standar. Kalau misalnya masih kurang tarikan, bisa dibantu dengan gearbox yang lebih ringan di 38. Tapi ini nanti, kenapa saya udah siapin ini? Karena ini kan projectnya bertahap ya. Bertahap kalau sekaligus juga kan nggak rame juga, terus dampaknya nggak kerasa sama kita. Jadi kalau saya pilih untuk upgrade itu, biasanya upgrade itu pelan-pelan bertahap, sehingga kita rasakan apa yang kita beli, apa dari setiap langkahnya itu. Apakah kurang, apakah berlebihan. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita lakukan upgrade secara keseluruhan dalam waktu yang sama, kadang-kadang kita nggak tahu yang bikin ini motor lebih enak, lebih kencang tuh yang mana. Apakah kiriannya, apakah mesinnya, apakah cuman sekedar mesin yang berpengaruh tapi ternyata CVT nggak berpengaruh. Oleh karena itu disarankan kalau misalnya teman-teman upgrade juga, ya bertahap lah. Kecuali memang duitnya banyak banget, nggak udah tahu, oh saya udah pernah nyobain motor si A atau si B, enak tuh, replikasi aja. Ya boleh direplikasi seperti itu. Paling tinggal nyesuaiin ntar bagian kirian karena bobot badan beda, terus gaya berkendara kita kan pasti nggak sama. Kita pasang aja dulu deh, dari situ kita cobain. Bener nggak hasilnya yang seperti yang saya duga, yang saya rasain seperti ini, apakah valid secara data di atas dyno? Kalau misalnya iya, ya mungkin bisa menjadi percontohan buat teman-teman. Dimana kalau misalnya teman-teman motornya standar, terus mau hanya ngoprek kirian, ini bisa jadi acuan buat teman-teman semua. Sebelum kita main ke puli dan lain sebagainya, ini benda kecil ini yang harus kita bicarakan. Karena kalau ntar udah kepasang jadi rancu datanya. Jadi pengaruhnya apa sih kita pakai busi puli bushing dari TDR ini? Kalau secara data, kalau yang seperti timbang, karena timbangannya nggak ada di sini, intinya ini beratnya itu sepertiga dari yang bawaan motor. Emang kalau kerasa ini sangat jauh banget berbedanya. Lalu secara material ini kalau misalnya teman-teman lihat warnanya kan beda nih. Selain warna beda itu memang ini susah juga bukanya bentar. Ini benda sangat ringan. Ini konon dikatakan terbuat dari aluminium. Makanya dia bisa jauh lebih ringan dibandingkan yang bawaan yang besi. Kalau secara ukuran panjangnya dia sama persis, tidak ada perbedaan. Namun yang membedakan tadi bahan dan berat. Kalau aluminium kan cepat aus dong ya. Nah, konon dikatakan ini diperlakukan secara kelistrikan, di mana ini dilakukan aluminium anodizing. Jadi bukan untuk warna, tapi untuk memperkeras permukaannya. Jadi kayak diasil gitu ya. Kalau diasil kan aluminium dibikin keras, jadi dia sifatnya lebih licin dan dia lebih keras. Konon dikatakan ini akan mempengaruhi akselerasi motor. Jadi kita bandingkan puli standar menggunakan bushing yang asli sama yang TDR, hasilnya kayak gimana. Kita rakit dulu, lalu kita lari ke data dyno. Bushing ini cukup menarik ini, nggak di luar ekspektasi saya sebenarnya. Jadi ada beberapa grafik dyno yang harus kita lihat ya. Ini kalau ini data dyno yang umum, di mana bagian bawah adalah kecepatan di dyno, ke atas ini power, wheel torque dan wheel horsepower. Kalau kita lihat ini, yang panjang ini adalah wheel horsepower, sedangkan yang ini wheel torque yang warna kebiruan ini. Kalau kita lihat ini dari data yang di sebelah sini, ternyata di motor ini
ada kenaikan horsepower 0,2, cuma 0,2 sih. Terus engine torque-nya ada kenaikan juga, bisa lihat di sini ya, naik kurang lebih 0,7. Terus udah gitu kita bisa lihat juga bahwa ini ada terjadi shifting tenaga. Power band untuk torsinya lebih cepat di bawah, di kecepatan rendah. Dan kalau yang standar, berarti yang biru muda ini, dia lebih geser di kecepatan atas, berarti ini akselerasinya akan lebih baik. Terus kalau kita lihat dari data yang ini, kita bisa ngelihat bahwa yang kuning ini makin sana tuh makin kenceng nih. Tapi harus kita lihat juga yang akan mungkin lebih kelihatan banget ya, yaitu ini engine RPM terhadap ini nih. Cukup menarik kalau misalnya kita lihat. Ini ujung-ujung itu tergantung kita awal ngegasnya ya. Tapi kalau kita lihat di titik yang sama, ini yang kuning itu adalah yang pakai bushing TDR, sedangkan yang orange ini adalah yang nggak pakai. Akselerasinya ini di RPM bawah jauh lebih baik dibandingkan yang orange ini. Yang kuning itu adalah yang pakai bushing TDR, yang merah ini yang nggak pakai. Bisa kelihatan akselerasinya jauh lebih baik. Dan ini kalau misalnya ke bawah ini kita pas bagian udah lepas gas ini sebenarnya. Kalau pas udah lihat lepas gas ini ada kecenderungan memperlihatkan engine brake. Kayaknya kalau setelah lihat data dari sini, si bushing TDR ini dampaknya adalah dia lebih cepat untuk nutup dan lebih cepat untuk membuka karena dia lebih licin intinya. Karena si bahan aluminiumnya ini yang udah diperkeras, terus diperkeras dengan anodizing ya, itu dampaknya kelihatannya jatuhnya seperti ini. Memang kalau mungkin di jalan mungkin anggap sepele ya, soalnya cuma 0, tapi kalau lihat dari grafik ini cukup menarik. Ya sudah, ini kenapa saya duluin dibanding barang yang lain, karena kekhawatirannya seperti ini, kenaikannya sangat kecil. Jadi kalau bisa kita gabungin jadi dengan barang-barang yang lain, takutnya nggak kelihatan perbedaannya di mana gitu kan. Jadi sekarang baru kita upgrade seriusan semuanya. Ternyata datanya lumayan saat kita ganti bushingnya aja, akselerasi membaik ternyata. Jadi by datanya seperti itu. Tapi sekarang yang menjadi menu utama atau main menu itu udah di bawah sini. Kita akan rubah transformasi, kita upgrade kiriannya full. Dari bagian depan kita pakai puli TDR yang GT. Lalu kita akan coba dua kombinasi roller 15 dan kita akan coba juga yang 13 biar nanti kelihatan. Yang saya suka ngomong-ngomongin, kalau 15 peruntukannya gimana, 13 kayak gimana, selera teman-teman kayak gimana. Jadi ini kita tinggal rakit. Bedanya itu dimana kalau pakai puli GT itu slidernya beda. Jadi kita ganti itu, sisanya kita tinggal rakit-rakit aja sih. Ini data agak ajaib nih. Ajaib itu karena nih harus ada yang saya jelasin. Apalagi saat kita melakukan dyno ya. Dyno itu di hari ke-1, hari kedua, hari ketiga ada kemungkinan data berubah. Kenapa berubah? Apalagi motor injeksi, motor karbu sama ya. Kadang-kala cuaca berubah menjadi panas. Kadang-kadang menjadi sangat dingin, sangat lembab, sangat kering. Jadi dari situ biasanya saya, apalagi kalau kita main CVT-an, itu sebisa mungkin dilakukan di hari yang sama dan di waktu yang nggak terlalu jauh. Kalau misalnya teman-teman lihat tadi kan saya udah bongkar pasang, jadi sebenarnya udah bongkar pasang dari CVT standar, terus CVT semua yang paket TDR yang saya bilang tadi. Terus pertama kita ganti pakai roller yang 13 untuk paket 15, lalu saya coba pakai yang 13. Karena pas mesin standar ini ada sedikit perubahan. Kalau di awal video ini itu cukup gede kan di 19, sekarang malah kita dapatnya di bawah itu di 18,1. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang tengah ini, yang run 142 ini adalah kondisi motor 250 cc dan standar. CVT-nya standar semua. Jadi catatan itu ya, jangan bilang, loh di awal kencang, di sini enggak. Kalau kita melakukan sesuatu sebisa mungkin ya karena kita nggak bisa ngatur ruangan ini dengan suhu dan kelembaban tertentu, kecuali kita bisa, itu pasti datanya sama. Karena semua faktor itu akan mempengaruhi tenaga mesin. Oke, jadi di sini kita bisa lihat dari kurvanya yang kita dapat. Pertama kita lihat dari wheel horsepower dulu ya.
Yang paling tengah ini adalah yang standar, 18,1. Saat kita ganti CVT yang punya TDR full set, sampai belakang pakai per yang 15 yang kuning. Karena kalau misalnya motor standar, jangan lebih keras dari 15. Kalau nggak dia akan sangat ngegerung. Kita dapat 18,1. Lalu pas kita pakai yang TDR, pertama kita coba roller 15. Kita dapat 18,8. Ada kenaikan 0,7. Lumayan nih, gitu kan. Terus udah gitu, saya turunin lagi ke yang 13, mendapat 20. Tapi harus ada sebuah catatan, kita lihat dari engine torque nih. Engine torque paling gede itu adalah mesin standar. CVT standar di 16,8. Pas kita naikin ke 15, dia turun ke 16,3. Dan saat kita pakai roller 13, ini turun ke 16. Kok begitu? Jadi kebalikan si wheel horsepower. Karena jumlah berat roller itu akan mempengaruhi terhadap daya inersia yang disimpan pada puli-puli yang ada di motor, mau magnetnya, mau CVT-nya, apapun yang berhubungan dengan as atau kerek as atau crankshaft itu akan mempengaruhi torsi. Oleh karena itu, ini ada perubahan, beratnya berubah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari secara grafik, untuk dari semua data ini, kita bisa katakan yang paling superior adalah yang 13 gram. Cuman bedanya yang di atas ini, di kecepatan tinggi, dia drop dibandingkan kita pakai yang 15. Jadi kalau disimpulkan dari sini kita bisa lihat dari kurva horsepower, bawahnya pasti kencang kalau kita pakai 13. Kalau misalnya kita pakai 15, atasnya akan lebih laju. Ini bisa digunakan untuk sebagai catatan di mana kalau saya rumahnya di daerah pegunungan yang banyak naik turun di Bandung kayak gitu. Jadi makanya saya lebih senang ke roller lebih ringan karena saya butuh akselerasi untuk stop and go dan saya banyak nanjak. Jadi cocok untuk saya 13 gram. Tapi kalau misalnya teman-teman yang misalnya di daerah Panturaan, di Jakarta, atau di daerah yang sekiranya flat, nggak butuh terlalu akselerasi gede untuk nanjak-nanjak, 15 enak karena high end-nya atau top end-nya itu dia lebih lari. Terus kalau kita lihat di sini, kita lihat terhadap engine RPM. Kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat dari engine RPM, yang warna merah ya kita lihat yang horsepower. Kalau nggak saya hapus dulu nih biar kelihatan torsinya. Ini saya tutup dulu wheel torque-nya. Kita bisa lihat nih dari semua ini. Orange itu yang pertama, yang standar yang ini. Dia lebih cepat mencapai puncak tenaganya lebih duluan. Makanya mesinnya nggak terlalu gerung kalau kita pakai CVT standar. Lalu kita geser pakai yang 15 gram, terus kita ganti puli. Ini lebih naik lagi ke sini. Naik ke kurang lebih di 6.250-an lah di sini. 6.200-an peak powernya. Sedangkan kalau kita pakai yang 15 gram, ini kita dapat di 6.600 sampai 6.700. Makanya lebih ngegerung, semakin kita pakai roller lebih ringan, motor lebih gerung. Begitu. Nah, kalau misalnya kita lihat terhadap akselerasi, kita yang bawah aja nih ya. Saya kasih lihat yang akselerasinya. Akselerasi terhadap RPM. Bisa kelihatan bahwa akselerasi yang merah itu berarti yang roller 13 itu jauh lebih baik dibanding yang lainnya. Jadi itu. Sekarang kita mendapatkan perbaikan di mana kita mungkin nggak kalah sama motor-motor kecil, akselerasi lebih baik. Kalau saya nanti lari pasti ini pakai yang roller 13 gram untuk di daerah Bandung. Karena dalam kota pas macet itu cocok buat saya. Cuman kalau touring kayak gitu, ganti konfigurasi ke 15. Apalagi kita tahu daerahnya banyak lurusan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa dengan kita main kirian yang pas, cocok, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita tuh ya daerah yang kita lalui, lalu bobot berat badan kita, itu akan sangat berpengaruh. Makanya dengan roller-roller tertentu, kalau misalnya rule of thumb-nya untuk saya atau panduannya, yaitu dikurangin antara 20-30% dari roller standar. Itu racikan saya ya, yang saya dapat. Yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda, nggak masalah, silakan aja, sah-sah saja. Karena selera, gaya berkendara, dan lain sebagainya itu akan menentukan racikan yang cocok untuk teman-teman. Jadi, ini kayaknya enak nih untuk dipakai. Lebih nggak apa ya, udah motornya dari kemarin-kemarin makin ganteng, makin nyaman dipakai. Udah upgrade suspensi, udah upgrade jok segala rupa, bikin lebih nyaman. Dengan motor ini sekarang jadi lebih bertenaga, akselerasinya bagus, lebih enak dipakai nih. Oke, sampai sini dulu. Ntar dulu. Kira-kira nih, ini saya ada rencana. Ada rencana kemungkinan besar saya mau antara bore up
mungkin, atau stroke up, atau nggak tahu gimana. Saya lagi mikirin baiknya kayak gimana. Coba teman-teman yang nonton, yang apalagi yang nyampe ke ujung sini, kasih tahu komentarnya mesti gimana, baiknya kayak gimana, dan sekiranya pengen tahu detail apa saat misalnya bore up atau stroke up di motor X-Max ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.